小的又无法凝练出玄蟒。龙息术。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzun episode ke-8. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Pangeran Yuan telah berhasil melakukan terobosan ranah dari meridian keempat. Tetapi karena penerobosan ini membuat Pangeran Yuan berpikir bahwasanya metode pelatihan yang ia gunakan, yaitu dengan menggunakan air terjun giok, sekarang sudah tidak bisa memberikan manfaat yang besar lagi. Jadinya kemarin Yao Yao memberikan tawaran kepada Yuan, yaitu menggunakan metode darah monster dengan memanfaatkan kekuatan dari binatang buas untuk dijadikan kekuatannya Pangeran Yuan. Pangeran Yuan setuju dengan hal tersebut, tetapi masalahnya Ciyue juga telah mengetahui rencana tersebut dan Ciyue berniat untuk memanfaatkan hal tersebut, yaitu melenyapkan Pangeran Yuan dengan ia mengirimkan dua para bawahan penjahat untuk menghabisi Yuan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yuan yang telah kembali ke tempatnya Yao Yao. Yuan sangat khawatir dengan kondisinya Yao Yao karena sepengetahuannya sebelumnya adanya penjahat yang mengincar Yao Yao untuk dilecehkan. Untungnya di sini Yao Yao tampak baik-baik saja, yang bahkan ia sekarang sedang bersantai. Yao Yao pun bertanya kenapa Yuan begitu tergesa-gesa. Tetapi Yuan justru bertanya kepada Yao Yao apakah Yao Yao baik-baik saja. Yao Yao menjawab dirinya baik-baik saja, tetapi nasib dari seseorang yang telah menemui dirinya mengalami nasib buruk. Yang dimaksud di sini merupakan penjahat sebelumnya yang telah dikalahkan oleh Tuntun, yang ternyata orang sebelumnya telah dimakan oleh Tuntun cuy. Gokil, ngeri banget Kurama satu ini langsung dimakan. Dan harta tersisa dari orang tersebut hanya separuh token yang menyimpan teknik rahasia. Yuan yang melihat itu dengan segera melihat token tersebut, yang ternyata token itu menyimpan teknik rahasia bernama Suan Manshu. Yuan yang mendapatkan teknik ini pun merasa sangat beruntung karena dirinya bisa mendapatkan pembelajaran seni bela diri baru. Tetapi pada saat ini Yuan juga teringat bahwasanya teknik Suan Manshu merupakan teknik yang dimiliki oleh keluarga Qi alias Kekaisaran Qi yang merupakan kekaisaran milik Pangeran Ciyue. Hal ini pun membuat Pangeran Yuan merasa terheran-heran kenapa sang pencuri ini bisa memiliki teknik rahasia dari keluarga Qi. Tetapi Yao Yao menyuruh kepada Yuan untuk tidak memikirkan sesuatu hal yang tidak penting, lebih baik memanfaatkan teknik itu untuk dipelajari oleh Yuan. Yuan menerima pendapat tersebut dan tidak lama kemudian para bawahan dari Kekaisaran Zhao telah datang ke tempatnya Yuan dengan kondisi panik karena sebelumnya mereka telah mendengar adanya pertempuran dari dalam kemah, yang dimana pertempuran itu merupakan Yuan merawan pencuri sebelumnya. Dan dari belakang adanya penasehat dari keluarga Qi yang sangat berharap sekali bahwasanya Yuan bisa disingkirkan karena jika tidak maka dirinya akan dimarahi oleh Pangeran Qi. Dan setelah penasehat keluarga Qi datang ke sana, ia sangat kaget karena ternyata Yuan yang baik-baik saja. Para bawahan dari Pangeran Yuan juga sangat meminta maaf kepada Yuan karena mereka telah gagal melindungi Pangeran Yuan. Untungnya Yuan dengan baik menenangkan kepada mereka semua bahwasanya dirinya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sedangkan tetua Qi masih sangat tak menyangka bahwasanya Yuan akan selamat dari penyerangan mereka. Tetua Qi dengan segera mendatangi pencuri tersebut dan langsung berusaha untuk menutupi aksinya karena ia sadar jika si pencuri ini tetap hidup maka dirinya akan dalam masalah karena bisa-bisa saja keluarga Qi telah ketahuan telah bersekongkol dengan para pencuri untuk menghabisi Pangeran Yuan.
Jadinya tetua Qi pun dengan segera menghilangkan nyawa dari pencuri tersebut. Tetapi Komandan Lu tidak setuju karena di sini mereka masih harus mencari motif kenapa para pencuri ini telah mencuri barang dari Pangeran Qi dan juga telah menyerang Pangeran Xuan mereka. Namun tetua Qi tidak setuju, ia pun langsung mengakhiri nyawa dari sang pencuri tersebut. Dan di sini justru penetua Qi mencoba untuk memojokkan Komandan Lu dengan mengatakan apakah Komandan Lu begitu memiliki rasa simpati kepada pencuri yang telah melukai Pangeran Yuan mereka. Tetapi Yuan yang melihat ini justru melihat adanya tindakan mencurigakan dari keluarga Qi. Kenapa keluarga Qi tampak sedang menutupi sesuatu? Lalu keluarga Qi pun bertanya kepada Yuan apakah pencuri satunya masih selamat karena sepengetahuan mereka pencurinya ada dua. Yuan tidak berani memberitahu kejujurannya bahwasanya pencuri itu telah dimakan oleh Tuntun. Jadinya Yuan beralasan bahwasanya pencuri itu telah kabur entah kemana dan mereka tidak bertemu. Namun tetua Qi tidak percaya dengan perkataan Yuan. Yuan pun justru berbalik bertanya kepada penetua Qi kenapa penetua Qi sangat yakin bahwasanya pencuri itu tidak akan kabur. Atau apakah penetua Qi bekerja sama dengan sang pencuri tersebut. Mendengar hal itu membuat penetua Qi sangat panik dan ia pun berusaha untuk mengelak dengan dirinya berpamitan kepada Pangeran Yuan dan juga anggota Kekaisaran Zhao karena mereka masih memiliki urusan lain untuk mencari pencuri tersebut. Penetua Qi dan juga para anggota dari pasukan keluarga Qi pun dengan segera kabur dari sana sebelum aksi mereka ketahuan oleh Pangeran Yuan. Setelah keluarga Qi pergi dari sana, Pangeran Yuan meminta kepada Jenderal Luo untuk segera melaporkan hal ini kepada Kekaisaran mereka karena sepertinya Pangeran Qi telah melakukan tindakan sesuatu. Komandan Luo menerima hal itu dan ia akan melaporkan hal ini kepada sang kaisar. Sedangkan di lain sisi Qi Yue sangat panik karena ternyata anggota mereka salah satu pencurinya malah melarikan diri dan tidak menjalankan tugas mereka untuk menghabisi Yuan. Dengan ia telah mengambil teknik rahasia dari keluarga Xuan yaitu Shuang Menshu yang sebelumnya telah didapatkan oleh Yuan. Jadinya Qi Yue di sini berpikir bahwasanya orang itu telah mengkhianati mereka dengan membawa kabur teknik rahasia dari keluarga Xuan. Yang padahal seharusnya teknik itu dan juga para pencuri merupakan drama yang telah mereka buat, tetapi tak disangka para pencuri itu memang beneran kabur. Yang kenyataannya pencuri itu telah dihabisi oleh Tuntun. Qi Yue pun dengan segera meminta bantuan kepada Jenderal Qi untuk mencari pencuri yang telah kabur mendapatkan teknik Xuan kembali. Karena jika mereka tidak mendapatkan teknik rahasia Xuan Manshu, maka Qi Yue akan dimarahi oleh ayahnya sendiri. Sedangkan untuk Yuan dan juga Yao Yao sekarang sedang mengekstrak esensi inti dari darah para binatang buas, yang dimana ternyata dari 37 binatang buas yang telah mereka dapatkan, mereka hanya mendapatkan inti esensi darah hanya sebotol kecil saja. Yao Yao menjelaskan esensi inti darah binatang buas memang sangat sedikit jumlahnya, karena itu merupakan kekuatan inti utama mereka. Lalu setelah mengambil inti esensi darah itu, Yao Yao pun memulai menuliskan tulisan Yuan kepada Yuan di punggungnya Yuan dengan simbol harimau, yang dimana hal itu membuat Yuan menerima kekuatan yang besar dan Yuan bisa merasakan bahwasannya inti meridiannya sebentar lagi akan terbuka ke tahapan kelima. Dan setelah proses itu usai, Yao Yao meminta kepada Yuan untuk tetap melanjutkan pemburuan dari esensi inti darah binatang buas karena kurang dari sebulan lagi kemungkinan Yuan akan bisa menerobos ke tingkatan meridian kelima. Hari-hari bagi Yuan untuk memburu para binatang buas pun kembali berlanjut. Tetapi dalam pemburuan itu ternyata Yuan mendapatkan masalah yang cukup merepotkan. Karena dalam pemburuan tersebut Yuan sering sekali bertemu dengan badak besi, yang dimana badak itu tidak menyerang Yuan tetapi mengambil mangsanya Yuan, alias ia mencuri binatang buruan Yuan untuk dimakan. Yuan sempat mengikuti badak itu dan mencoba untuk menghabisi badak besi, tetapi kulitnya yang sangat keras membuat badak besi itu tidak bisa dilukai oleh Yuan. Bahkan kehadiran Yuan menghajar badak besi itu tidak dihiraukan oleh badak besi yang ia anggap seperti gigitan semut. Hal ini pun membuat Yuan merasa jengkel kepada badak besi. Dan karena masalah badak besi tersebut membuat Yuan beberapa hari tidak bisa membawa binatang buas. Yang hal ini membuat Yao Yao merasa kecewa kepada Yuan. Yuan pun bercerita mengenai badak besi yang selalu mengganggu dirinya. Yao Yao menjelaskan kepada Yuan bahwasanya badak besi itu memiliki
memiliki kemampuan yang istimewa juga. Jika Yuan membuatnya marah, maka badak besi itu akan berubah menjadi badak api. Dan karena Yuan yang tidak pernah lagi membawa binatang buas, hal ini pun membuat Yaoyao khawatir sepertinya mereka tidak bisa melakukan pemburuan lagi di hutan ini. Karena badak besi itu yang akan mengganggu pemburuannya Yuan. Tetapi Yuan tidak mau pergi meninggalkan hutan ini karena ia merasa kehormatannya sebagai laki-laki akan musnah jika ia malah kabur dari masalah badak besi. Jadinya Yuan akan tetap mencoba untuk melawan badak besi itu, tetapi masalahnya teknik yang dimiliki oleh Yuan sama sekali tidak bisa melukai badak besi. Senjata kuas Tianyu dan juga teknik cakar naganya Yuan sama sekali tidak bisa memberikan goresan. Tetapi Yaoyao mengingatkan kepada Yuan bahwasanya Yuan masih memiliki teknik yang ia belum pelajari, yang dimana teknik tersebut merupakan teknik Suan dari keluarga Qi. Yuan yang mendengar itu jadi teringat karena dirinya sendiri ternyata telah melupakan teknik Suan tersebut. Yuan pun membuka teknik Suan itu dan di sana Yuan mendapatkan penjelasan bahwasanya teknik Suan merupakan teknik yang memandatkan inti meridian, yang intinya merupakan kekuatan yang menekankan kekuatan kultivasi di dalam inti meridian, yang nantinya kekuatan tersebut dapat digunakan sebagai senjata yang dapat memotong apapun. Tetapi di sini Yaoyao dan juga Yuan menyadari bahwasannya teknik tersebut tidak tertulis dengan benar karena teknik ini masih adanya kekurangan. Dan di sini mereka tahu bahwasannya teknik Suan ini merupakan teknik yang diberikan oleh dinasti Dawu. Namun walaupun mereka masih kekurangan tahapan tersebut, tetapi untungnya teknik ini masih bisa dipelajari. Tetapi teknik ini bisa dibilang juga cukup memiliki dampak buruk kepada inti meridian seseorang karena jika mereka meningkatkan kekuatan meridian mereka secara berlebihan, maka itu bisa merusak inti meridiannya. Jadinya Yuan harus belajar untuk mengepaskan posisi inti meridian. Pelatihan pun dimulai dilakukan oleh Yuan dengan memadatkan inti meridiannya, yang dalam pelatihannya Yuan mengalami banyak kegagalan, yang sampai pada akhirnya Yuan bisa mempelajari tahapan pertama dari teknik Suan, yang dimana Yuan bisa membuat pisau dari inti meridiannya berwarna hijau. Dan jika teknik ini dapat ditingkatkan oleh Yuan, maka pisau itu akan berubah menjadi warna ungu. Yang bisa dibilang juga pisau berwarna ungu merupakan tahapan kedua. 力量小的又无法凝练出玄蟒。 Tetapi Yaoyao juga menyarankan kepada Yuan nanti jika Yuan menggunakan teknik Suan ini, Yuan diminta untuk menggunakan kekuatan dari pernapasan naga, karena pernapasan naga lebih kuat dibandingkan kekuatan meridian Yuan biasa. Yuan menerima saran dari Yaoyao, lalu Yuan pun jadi tidak sabaran untuk berhadapan kembali dengan binatang badak. Singkat cerita, Yuan pun telah berhadapan kembali melawan binatang badak, yang di sini Yuan telah mempersiapkan tekniknya, yaitu teknik Suan Mashu. Dan di saat itu badak besi maju menyerang Yuan. Yuan pun menggunakan pisaunya memotong bagian samping dari badak itu yang ternyata memberikan luka. Hal ini pun membuat Yuan sangat kaget karena tak menyangka bahwasanya teknik Suan Mashu benar-benar sangat tajam. Tetapi karena badak besi itu yang telah mengalami luka membuat dirinya marah dan dirinya berubah menjadi badak api. Mengejar Yuan dengan berkecepatan tinggi, Yuan pun dengan segera mencoba untuk kabur dari sana. Untuk Yuan mencari kesempatan dua kali agar bisa menyerang badak besi tersebut. Setelah Yuan berlari, Yuan pun akhirnya memiliki kesempatan dan di saat ini Yuan mencoba untuk mengikuti saran dari Yaoyao, yaitu menggunakan teknik nafas naga dalam penggunaan teknik Suan. Yang tak disangka hal tersebut bekerja, membuat pisau Suan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Dan berkat pisau Suan yang lebih besar, membuat Yuan pun bisa mengalahkan badak itu dengan sekali tebasan. Akhirnya Yuan pun bisa mengalahkan badak besi tersebut.龙息术。 Sedangkan Qiyue sekarang telah mendapatkan laporan dari penetua Qi bahwasannya bawahan mereka yaitu Lu Hua tidak ditemukan. Yang hal ini pun membuat Qiyue sadar bahwasannya Lu Hua kemungkinan telah tewas.
dan kemungkinan teknik Yuan mereka telah berada di tangannya Yuan. Ciyue pun dengan segera mengambil tindakan untuk bisa mengambil kembali teknik itu dengan menyuruh kepada para bawahannya untuk menangkap Youwei, yaitu dengan membuat Youwei menjadi sandera mereka agar Yuan mau memberikan teknik Yuan mereka kembali. Berpindah tempat kepada Youwei sekarang, tampak Youwei sekarang begitu kangen kepada Yuan karena ia masih belum bertemu dengan Yuan setelah beberapa hari berlalu, karena Yuan yang masih melakukan pelatihan di luar kekaisaran. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Angxi bersama para bawahannya Ciyue datang ke tempatnya Youwei untuk menangkap Youwei. Namun sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Yuanzu episode ke-8 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!力量小的又无法凝练出轩�thi�。